serta mungkin lupa untuk menyelesaikan proses pendaftaran dengan mengklik tombol submit. Oke, pastikan Anda menyelesaikan semua langkah pendaftaran dan mengklik submit sebelum batas waktu berakhir. Halo para sobat semuanya, apa kabarnya? Kembali lagi kita di channel Sobat Beken. Nah, kali ini kita berbagi informasi mengenai 7 pertanda tidak lolos P3K ataupun CSN, baik itu P3K maupun CPNS, lengkap dengan solusinya. Nah, ini harus kita perhatikan agar kita tidak termasuk dalam TMS atau tidak memenuhi syarat dan kita masuk kepada MS ataupun memenuhi syarat. Nah, apa pertandanya? Nah, ini dilansir dari Serayu News, proses pendaftaran untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2023 memang memerlukan perhatian dan ketelitian yang tinggi, terutama pada tahap seleksi administrasi. Terdapat beberapa tanda yang dapat menunjukkan bahwa Anda mungkin tidak lolos dalam tahap administrasi ini. Nah, ini ada beberapa pertanda bahwa kita tidak lolos dalam administrasi atau masuk kategori TMS tidak memenuhi syarat. Nah, yang pertama, tidak mengupload dokumen sesuai persyaratan. Salah satu kesalahan umum yang dilakukan oleh calon peserta CSN itu adalah tidak mengunggah dokumen sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Maka dari itu, pastikan Anda telah memeriksa dan mengunggah dokumen-dokumen yang diperlukan dengan benar. Nah, yang kedua, menginput identitas yang tidak valid. Identitas diri yang tidak valid atau tidak sesuai dengan dokumen pendukung dapat menjadi masalah serius. Pastikan Anda memasukkan informasi yang akurat dan sesuai dokumen resmi Anda. Ini maksudnya adalah kadang kita terjadi melakukan singkatan nama yang tidak sesuai dengan KTP ataupun ijazah kita. Nah, kita buat dalam proses pendaftaran kita singkat, padahal dalam KTP atau ijazah kita itu nama kita tidak kita singkat. Nah, ini menginput identitas yang tidak valid. Nah, selanjutnya dokumen tidak terbaca dengan jelas. Nah, ini dokumen yang tidak dapat dibaca dengan jelas atau terlalu kabur juga dapat menghambat proses seleksi administrasi. Pastikan dokumen yang Anda unggah memiliki kualitas yang baik dan dapat dibaca dengan jelas. Nah, ini sering terjadi karena adanya pengepresan atau mengecilkan kapasitas daripada dokumen kita, sehingga terjadinya kabur ataupun tidak jelas dokumen yang kita kirim atau dokumen yang kita unggah. Nah, selanjutnya, pengalaman kerja tidak relevan. Nah, seperti kita ketahui, persyaratan dalam P3K itu adalah minimal 2 tahun pengalaman kerja yang relevan. Menurut keputusan Menteri 648 tahun 2023, peserta P3K jabatan fungsional harus memiliki pengalaman kerja yang relevan dengan jabatan yang dilamar. Jadi, jika Anda mendaftar P3K teknis, pastikan Anda menambahkan dokumen pengalaman kerja yang sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Nah, ini dia ya, untuk P3K minimal 2 tahun pengalaman kerja yang relevan sesuai dengan yang dilamar. Nah, itu dia. Selanjutnya, e-materai palsu. Nah, ini juga hati-hati terjadinya e-materai palsu. Penggunaan e-materai palsu adalah tindakan ilegal dan dapat berdampak serius pada proses pendaftaran Anda. Pastikan Anda menggunakan e-materai yang sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, jangan sekali-sekali kita mencoba melakukan pemalsuan terhadap e-materai. Karena apa? Karena itu akan berdampak besar terhadap pendaftaran kita ataupun dokumen kita bakal tidak diterima atau tidak memenuhi syarat. Nah, itu dia mengenai e-materai palsu. Lalu, kualifikasi pendidikan dan ijazah tidak sesuai. Nah, ini juga pastikan bahwa kualifikasi pendidikan dan ijazah yang Anda miliki sesuai dengan persyaratan yang ditentukan untuk jabatan yang dilamar. Kesalahan dalam hal ini dapat menghambat kelancaran pendaftaran Anda. Nah, lihat kualifikasi pendidikan kita ataupun ijazah kita lulusan dari mana sesuai dengan persyaratan yang kita lamar atau instansi yang kita lamar. Nah, sesuaikan dengan ijazah kita, lalu bisa kita melamar atau mendaftar ke instansi tersebut. Jangan sampai gara-gara kualifikasi pendidikan dan ijazah tidak sesuai, maka kita masuk ke kategori tidak memenuhi syarat atau TMS. Nah, selanjutnya, tidak menyelesaikan atau summit proses pendaftaran. Nah, ini kadang para pelamar lupa
menyelesaikan atau submit proses pendaftaran. Peserta mungkin lupa untuk menyelesaikan proses pendaftaran dengan mengklik tombol submit. Oke, pastikan Anda menyelesaikan semua langkah pendaftaran dan mengklik submit sebelum batas waktu berakhir. Nah, ini dia ya, apalagi untuk hari ini tanggal 11 pukul 23.59 itu pendaftaran ditutup. Jangan lupa untuk submit agar kita memenuhi syarat dan tidak termasuk dalam TMS atau tidak memenuhi syarat. Nah, itu dia. Nah, bagaimana caranya untuk menghindari potensi masalah di atas atau solusinya? Nah, ini bisa kita ketahui solusinya. Yang pertama itu upload dokumen lengkap sesuai persyaratan. Pastikan Anda telah mengumpulkan semua dokumen yang diperlukan dan mengunggahnya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Nah, ini dia yang terpenting. Sebelum kita mau mulai melamar, kita harus mempersiapkan dulu atau mengumpulkan semua dokumen yang diperlukan sesuai dengan permintaan atau persyaratannya dalam bentuk apa, PDF-K, JPK, dan sebagainya. Dan lihat juga kapasitas yang diminta. Nah, selanjutnya teliti kembali formulir identitas. Periksa kembali formulir identitas Anda untuk memastikan bahwa semua informasi Anda masukkan valid dan sesuai dengan dokumen resmi Anda. Nah, ini dia yang ketiga, cek format dokumen yang Anda upload. Pastikan format dokumen yang Anda unggah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak berwenang. Nah, ini dia formatnya. Jika diminta PDF, jika diminta JPEG atau JPG, maka itulah yang harus kita upload atau unggah. Jangan yang diminta PDF, maka kita upload itu Word ataupun JPEG dan sebaliknya. Oke, menggunakan laptop atau desktop saat upload. Nah, ini dia yang terpenting. Pada waktu kita pendaftaran, kita harus menggunakan laptop. Kenapa? Karena menggunakan laptop atau perangkat komputer seperti laptop atau desktop dapat membantu menghindari gangguan teknis yang mungkin terjadi saat mengunggah dokumen. Nah, itu dia ya, diharapkan dan diwajibkan kita menggunakan laptop dalam mendaftar. Oke, selanjutnya submit sebelum jam terakhir penutupan pendaftaran. Nah, ini seperti kejadian sebelum perpanjangan waktu. Nah, susahnya atau rumitnya untuk menyamitkan atau menyelesaikan pendaftaran karena apa? Karena begitu banyak para pelamar melakukan submit sehingga situs ataupun website untuk SSCSN itu sering error dan terjadilah perpanjangan waktu. Kali ini manfaatkan sampai dengan pukul 23.59 per tanggal 11 Oktober 2023. Selalu usahakan untuk menyelesaikan proses pendaftaran dan mengklik submit sebelum jam-jam terakhir penutupan pendaftaran. Hal ini akan memberi Anda cukup waktu untuk mengatasi masalah teknis jika ada. Nah, itu dia solusinya yang bisa kita bagikan dan semoga bermanfaat. Tetap dukung channel ini agar semakin semangat untuk berbagi info-info lainnya. See you next video.